kita selalu namanya ada pengecekan, benar kan? Nah, di sini kita ada namanya metode pengecekan kendaraan itu namanya balok kan. Nah, kalau B-nya itu Pak Dino mungkin nggak tahu ya. B-nya ban atau bodi. Berarti Pak Dino itu sebelum melakukan berangkat pengiriman harus ngecek namanya ban, tekanannya, terus kempes enggaknya, gundul enggaknya. Nanti kalau misalnya gundul atau botak, Bapak info di grup, nanti kita kasih grup ya. Terus tekanan bannya itu nggak mungkin lah kita ini, tapi Bapak bisa, oh ini kurang angin kayaknya, nanti Bapak tinggal info. Nah, terus kondisi kabinnya, istilahnya Bapak istilahnya mau berangkat nih, oh ya kabinnya ada lecet nih, saya belum punya batangan, foto aja pakai stem pakai sisi. Nah, begitu nanti ada komponen dari batangannya, berarti kita ada jawabannya. Nah, yang kedua itu disebut namanya air. Air itu meliputi apa aja? Istilahnya air radiator, air mati itu wajib dicek ya. Nah, kalau yang berikutnya L-nya itu listrik. Listrik itu seperti lampu box, lampu besar, lampu rem, lampu yang berhubungan sama kelistrikan. Nah, ini yang keempat itu O. Oli itu biasanya disebut dengan oli ya. Oli itu istilahnya sebelum kita berangkat ngirim, istilahnya kita salah ya, istilahnya kita lihat di bawahnya itu ada nggak kebocoran gitu. Kalau ada kebocoran kita punya info, berarti mungkin ada kekurangan oli ya. Nah, yang terakhir itu K. K-nya itu biasanya kelengkapan. Kelengkapan berupa apa? STNK, kunci roda, dongkrak, pipa, itu semuanya kelengkapan, termasuk juga faktur juga kelengkapan ya. Jadi SIM kelengkapan, KTP kelengkapan. Nah, paham Pak ya? Paham. Oke. Di sini kita ada namanya defensive briefing. Jadi kalau udah defensive berarti ada namanya slogan gitu tuh, saya peduli keselamatan. Jadi kalau kita udah peduli keselamatan, berarti kita berkendara harus jaga jarak aman. Misalnya aturan-aturan lintas harus dipatuhi. Misalnya yang dilarang sama perusahaan kecepatannya dulu segini harus segitu. Jadi harus tahu ya, ya Pak ya. Di sini defensive briefing artinya perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety briefing sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil risiko paling terendah. Jadi tadi ada tadi ya? Ada? Ya, ada. Oke. Apa tujuan dari defensive briefing? Agar tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi ya, oke, ini ya. Nah, di sini contoh-contoh potensi kecelakaan itu seperti apa? Contohnya, kan sering nih terjadi di jalan. Seperti contohnya kita ambil seperti mak-mak nih. Ya. Sennya ke kiri tapi dia masuk ke kanan, sennya ke kanan tapi dia ke kiri. Nah, ini harus kita waspadai istilahnya. Makanya di sini berlaku yang namanya MAR. MAR itu apa? Nah, ini saya terangin. MAR itu melihat, analisa, reaksi. Melihat, analisa, reaksi. Nah, satu contoh saya ambil seperti mobil apa yang kita harus lakukan kalau udah kita lihat di depan nih ada mobil overload nih, berarti kita harus jaga jarak, jangan kita bicara keting ya, karena ini takut sekali ada lubang, goyang, blunder jatuh, dan itu harus kita analisa reaksi ya. Itu nih pahami namanya 5 langkah dasar defensive briefing. Pahami kendaraan Anda, kenali kendaraan itu. Contohnya, sebelum berangkat itu remnya dalam enggak, jaga jarak aman. Solusi awasi kok, selalu awasi kondisi sekitar. Bapak harus tahu kondisi sekitarnya itu, waspadai berisiko. Harus tahu ya, hindari distraksi dan pahami markanya. Ya.